apa namanya difotokan ya di awal dan di akhir. Oh, siap, Bu. Ya, untuk absen dosen ya. Terima kasih banyak. Sambil nunggu 2 menit lagi, yang mau ke toilet boleh ya. Baik, apakah ada yang mau ditunggu? Apa dimulai saja? Masih ada yang mau ditunggu? Kelompok satu sudah siap? Mas Rido, cek cek monitor. Ada. Kelompok satu siapa aja, Mas Pak? Ibdon Pak Reno? masih. Pak Mas Budi, Ibdon. terus siapa lagi? Nata sama Sultan hari ini pembicara yang ketiga, Bu. Sultan, Bu. Mana Sultan ada? Sama ada Saya Sultan ini. Umah hadir. Ya, Hadir. khusus untuk yang presentasi ya, tolong videonya dibuka semua ya. Jadi mau pengen lihat nih wajah-wajahnya juga ya. Baik. Yang presentasi semuanya dibuka. Jadi ketahuan yang ada orangnya ya, seperti itu. Siap? Belum? Ya, Bu, boleh. Sepertinya Mas Ibdon belum hadir. Coba Jadi, dihubungi dulu ya. Dihubungi dulu oh, biar lengkap. oke, boleh, boleh. Mas Ibdon, cek. Oke, Pak Ya, Budi. kalau udah siap, ngomong ya, Mas. Dilanjutin lagi ke pembicara yang ketiga. Kamera jangan lupa dinyalain, Mas. Emang udah mulai ini? Udah tadi dicariin ente. Baik, Pak Ifdon, apa kabar?
Baik, Bu. Ya, boleh yang presentasi tolong dibuka videonya ya. Oke, Bu. Iya. Pembicara yang kedua siapa? Mas, siapa? Nat itu siapa ya? Pak Kemarin Ifdon ya? pembicara Siapa? kemarin izin Bu, kemarin pembicara pertama itu Mas Anata Pindaka Surja Putra itu Bu. Iya, betul. Sultan. Presentator Pak Budi. Terus ya kedua saya dan terakhir nih baru Mas Sultan nih. Boleh. Mas Gitu Bu. Sultan kayaknya. Mm. Oke, Mas Boleh. Sultan. Mau mulai sekarang Pak Sultan sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Uma. Silahkan. Mohon untuk yang tidak berbicara, yang apa namanya, yang tidak presentasi, tolong ditutup ya seluruhnya ya. Di mute ya audionya. Terima kasih. Oke, saya mulai ya, Uma. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Manata dan Pak Budi udah menjelaskan tentang persamaan linear dan sistem persamaan linear. Kali ini yang akan saya bawakan adalah tentang perluasan matriks dan operasi baris elementer. Jadi apa sih perluasan matriks itu? Eh, Perluasan matriks atau augmented matrix adalah sebuah matriks yang terbentuk dari sistem persamaan linear dengan menambahkan kolom yang berisi nilai konstanta dari setiap persamaan. Matriks ini memudahkan kita dalam menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Eh, saya punya contoh SPL sebagai berikut. Contoh ini akan saya gunakan untuk eh, ada apa aja sih bagian-bagian dalam matriks itu. Jadi yang pertama ada bagian koefisien, yang kedua ada bagian konstanta, dan yang ketiga ada bagian perluasan. Yang pertama ada bagian matriks koefisien, adalah matriks sebentar, adalah matriks yang berisi koefisien dari variabel x dan y di setiap persamaan. Jika contohnya seperti yang tadi, maka matriks koefisien adalah sebagai berikut. Jadi yang diambil hanya bagian angkanya saja. Simpel gitu. Lanjut ada matriks konstanta, adalah kolom yang berisi hasil dari setiap persamaan. Jika contohnya sama seperti yang tadi, maka konstantanya adalah ya 5 dan 2. Dan yang ketiga kita punya matriks perluasan, adalah gabungan antara matriks koefisien dan matriks konstanta. Jadi kita punya matriks koefisien seperti ini dan konstantanya seperti ini. Kalau digabungin, jadi kayak begini. Jadi ini ya adalah pembahasan tentang matriks augmented. Lanjut ke materi operasi baris elementer atau elementary row operations. Adalah teknik yang digunakan untuk memanipulasi matriks, khususnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau mereduksi matriks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ada tiga jenis operasi baris elementer. Yang pertama adalah pertukaran baris, yang kedua ada perkalian baris dengan skalar atau konstanta, yang ketiga ada penjumlahan atau pengurangan baris. Yang pertama, pertukaran baris atau row switching. Dia punya definisi sebagai menukar posisi dua baris dalam matriks. Dia punya notasi juga sebagai ini, yang artinya di mana RI dan RJ adalah baris ke I dan ke J dalam matriks. Tujuannya untuk eh, memindahkan baris dengan elemen pivot yang lebih besar ke atas agar mempermudah eliminasi. Terus contoh dari row switching yaitu adalah jika kita ingin menukar baris pertama dengan baris kedua, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke perkalian baris dengan konstanta atau row multiplication. Dia punya definisi sebagai mengalihkan semua elemen dalam satu baris dengan suatu konstanta yang tidak nol. Notasinya sebagai berikut, yang artinya adalah di mana K adalah konstanta dan RI adalah baris ke I. Tujuannya yaitu untuk mempermudah bentuk matriks, misalnya untuk mendapatkan elemen pivot menjadi satu. Contohnya adalah kita akan mengalihkan baris pertama dengan konstanta, contohnya 2.
Maka hasilnya adalah sebagai berikut. 2 kali satu 2, 2 kali 2 4. Yang terakhir kita punya row addition. Dia punya definisi sebagai menambahkan suatu kelipatan dari satu baris ke baris yang lain. Dia punya notasi sebagai berikut, yang artinya di mana RI adalah baris ke I, RJ adalah baris ke J, dan K ini adalah konstanta. Tujuannya untuk mengeliminasi elemen tertentu dalam matriks, biasanya untuk membuat elemen bawah pivot menjadi nol. Contoh, jika matriksnya seperti ini, misal nih kita akan menambahkan konstanta min 4 untuk dikalikan ke baris pertama, terus ke baris kedua. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kenapa nih bisa dapat 0 min 3 min 6? Kita bahas secara lebih detail. Yang pertama kita akan mengeluarkan baris pertama dengan baris keduanya dulu. Eh, ya. Baris pertamanya kan 1, 2, 3. Yang kedua ada 4, 5, 6. Kita akan mengalihkan baris pertama dengan konstanta misalnya min 4. Maka akan jadi min 4, min 8, min 12. Ya kan? Terus lanjut, terus kita akan menambahkan baris kedua. Jadi min 4 tambah 4 itu 0, min 8 tambah 5 itu min 3, dan min 12 tambah 6 itu min 6. Kenapa sih kita ngerjain kayak gini? Karena biar hasilnya jadi kayak begini. Kita kan baru nemuin nolnya satu kan. Nah, masih ada sisa nol yang lain. Terus udah gitu satunya juga harus kayak begini. Lanjut ke contoh soal. Jika kita punya contoh soal sebagai berikut, ya kan, kita akan mencari sebuah solusi nih berikut. Yang dimana goalnya adalah seperti ini. Coba dong diulang Pak, yang tadi yang pertama Pak, yang itu 0101 itu dari mana ya Pak? Yang mana tuh? Iya betul Pak, itu yang 0101 itu dari mana ya? 0101 ini adalah hasil akhir, Pak. Iya. Ada Pokoknya hasil kalau eliminasinya kita itu. mencari kalau kita mencari solusi, ya pokoknya harus begini hasil akhirnya. Nanti saya jelasin, Pak. Oke oke oke. Thank you Pak. Nah, pokoknya dari sistem persamaan linear ini kan, pokoknya hasil akhirnya harus kayak begini. Maka dia nanti akan ketemu solusinya. Step pertama yaitu kita akan mengubah SPL ini menjadi bentuk matrix augmented, ya kan? Jadi yang diambil hanya angka-angkanya saja. Lanjut, step kedua yaitu kita akan menghilangkan elemen pertama di baris kedua. Baris keduanya kita pakai notasi sebagai berikut, ya kan, B2 min 2 kali B1. Terus buat yang baris ketiga kita akan menggunakan notasi B3 min B1. Maka akan ketemu jadi kayak gini. Nah, kita baru nemu nolnya 2 kan nih. Lanjut, step ketiga. Eh, Step ketiga adalah kita akan menghilangkan elemen di kolom kedua pada baris ketiga. Yaitu kita akan ngilangin satunya ini. Yaitu dengan cara B3 min B2. Baris ketiga dikurangin baris kedua. Hasilnya akan dapat sebagai berikut. Lanjut ke step selanjutnya. Menyederhanakan baris ketiga. Kita akan bagi baris ketiga dengan notasi 1/3 dikali B3. Ya, 3 bagi 3 itu kan 1, 9 bagi 3 itu 3. Lanjut, udah ketemu nih kan, nolnya begini, satunya begini kan. Berarti tinggal yang ini nih, kita jadi 0. Yaitu elemen hilangkan, kita akan menghilangkan elemen ketiga di baris kedua dan pertama. Nah, kita pakai notasi sebagai berikut. Ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Tinggal satu lagi nih, step terakhir, menghilangkan elemen kedua pada baris menghilangkan elemen kedua pada baris pertama. Kita kurangin aja baris pertama dengan baris kedua.
Kan 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 2, 1. Udah ketemu nih. Ya kan? Jadi solusi akhir dari SPL ini adalah sebagai berikut. Jadi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk presentasi kelompok satu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ini hampir sama dengan kelompok dua nih ya. Jadi ada pengurangan Gauss ya. Yang akan ditampilkan nanti kelompok dua sebentar lagi nih. Sudah siap belum kelompok dua? Mana kelompok dua? Hadir. Hadir. Oh, Sudah siap Mas. kelompok dua? Disiap-siapin lagi semua. Siap-siapin luar biasa ya. Oke, kita sedikit saja untuk matriks, jenis-jenis matriksnya tidak dibahas ya. Coba di kelompok satu sebentar ya, sedikit ada inian ya. Jenis-jenis matriksnya tidak dibahas, Pak, kelompok satu. Ada yang mau bahas Kemarin apa dibahas deh Bu kayaknya Bu. jenis-jenis Jenis matriksnya? iya, jenis-jenis matriks kayaknya kemarin dibahas tuh Bu. Ada yang bisa mencontohkannya matriksnya seperti apa? Coba saya buka Coba PowerPoint dibuka dulu. lagi. Matriksnya itu ada 6 ya, 6 Oh jenis kalau matriks. nggak semuanya sih Bu kita. Mm-mm. Coba Pak Budi boleh Coba ya. diputar yang kemarin yang matriks yang jenis-jenisnya, yang Pak Budi. Oke, sebentar Bu. Coba Saya. dipersiapkan dulu yang 6 jenis matriksnya ya. Karena ini kan ingin balik lagi, maksudnya ingin pembahasan baru lagi ya kan. Jadi kita Mm-mm. apa namanya selesaikan matriksnya ini, jenis-jenis matriks. Sebenarnya kalau yang tadi pembahasannya itu seperti bab 2 jatuhnya ya. Tapi tidak apa-apa Mm-mm. karena memang matriks ini kan ada dasarnya. Jadi dasarnya itu kita harus tahu dulu baru ke pembahasan soalnya seperti itu ya. Nah, yang mana coba? Ini bukan rumah. Ya itu salah satunya cuma ada yang lebih detail seperti matriksnya terbagi menjadi 6 itu matriks baris, matriks kolom, itu contohnya seperti apa yang bujur sangkar, terus segitiga bawah, Oh, segitiga atas, diagonal. Tidak dibahas seperti ya di situ ya. enggak umah kayaknya. Mm-mm. Kita nemunya begini, dua variabel, tiga variabel dari buku yang Umah kasih. Apa saya Mm-mm. kelewat ya? Ya, Maaf, Uma, bisa saya nanti kelewat, Uma. lewat ya. Baik, nanti PR deh. Salah satu Oke. yang presentasi kelompok satu, tolong dibantu ya untuk menjelaskan, Mm-mm. tapi Oke, nanti di akhir Mas ya. Ifdon berarti. Iya, Masih nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa nanti kalau misal hari ini belum siap, berarti ke minggu Mm-mm. depannya ya. Jadi ada jenis matriksnya itu matriks baris ya, Mm-mm. matriks kolom, terus ada matriks bujur sangkar, terus ada segitiga bawah, terus segitiga atas dan diagonal. Ini sama seperti Sultan jelaskan. Justru tadinya Uma mau kalau misalkan ada ini bahannya nanti dijelaskan lebih detail lagi. Cuma karena memang belum siapkan apa namanya contoh-contohnya ya kan. Sedangkan Mm-mm. itu preparannya lumayan ya. Nanti oke, Ya, mulai dari sekarang boleh di kelompok satu dipersiapkan dulu jenis-jenis matriksnya. Kalau bisa dipersembahkan saat ini berarti nanti di akhir ya. Tapi kalau misalnya misalkan masih ada PR-nya minggu depan misalkan boleh diselesaikan setelah kelompok 2 selesai gitu aja ya. Ya, oke, siap ya. Umah. Jadi tidak tidak ada PR lagi setelah itu ya. Siap. Baik, kelompok 2. Mana kelompok 2? Boleh kelompok satu boleh. Terima kasih. Kita tutup aja, ditutup dulu. Kelompok satu. Uma ingin lihat kelompok 2. Dibuka Mas Ibdon, videonya. silakan Mas Ibdon ditutup Mana? moderator. Mas Ibdon. Ya, 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 ya. Oke, presentasi untuk kelompok satu sudah Hmm. selesai. Kita kita lanjut ke kelompok dua. Silahkan moderatornya pusat Ibu Uma. Uma. Ibu Uma, ibu-ibu dong. Iya, iya, iya. Baik. Uma. Mana Ya. kelompok satu boleh dibuka? Pak Golib ya? Pak Golib siapa temannya? Saya Bu, Tarmidi. moderatornya. Tarmidi, ya. Ada lagi? Pak Dino, Pak Dino ada, Pak Dino? Pak Alvin sama
Pak Hafiz Ada dan Pak Hadir, Pak Dino. hadir, Dino. hadir, hadir. Yang kemarin yang hubungin Uma tadi ya? Pak Dino ya? Oh iya, yang ngirim PPT. Iya, iya, iya. Berempat. Satu lagi siapa? Pak Oh iya, Noval. nggak lagi nih yang lain nih. Pak Noval ya? Sudah. Sama Pak Gunawan. Ya, Sama siapa? Pak Adit. Berlima ya berarti. Baik, diusahakan ya seperti tadi yang di kelompok satu, kalau bisa mah di kelompok misalkan ada kelima lima apa namanya orang ya. Nah, ini slide 1 sampai slide misalkan slide 5 itu misalkan Pak Dino, terus dilanjutkan slide 6 sampai slide 10 itu Pak Tirmizi gitu ya. Jadi kalau lima-limanya bicara, jadi tidak ada yang saling mengandalkan. Terus nanti kalau memang ada pertanyaan, boleh dibantu satu sama lainnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Sudah bisa dimulai? Nah, Siap. gimana tuh? Bisa nggak tuh kayak Sudah. gitu? Siap ya? Baik. Ada Baik, pendek silakan. banget lagi nih. Ya, untuk kelompok satu, kelompok dua, Ya, ini kita dipersilakan. lebih ke poin-poin aja sih sebenarnya. Hmm. Ini cara berbaginya, sorry gimana ya? Oh, share ya? Share, Hmm. share. Kelihatan nggak? Oke, bisa dimulai. Ini kita presentasi buat kelompok kedua ya. Di sini ada Fabino Ananda Saputra, terus siapa? Parmi Jujurani, Mas Adit, Pak Hafiz, Zaitul, Ismi, dan Gunawan Tamin. Yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh Pak Dino terlebih dahulu ya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi kedua ini kita akan melakukan pembahasan tentang eliminasi sistem persamaan linear untuk proses eliminasi Gauss. Itu salah satu, boleh dibilang itu salah satu metode untuk penyelesaian terhadap sistem persamaan linear. Nah, tujuannya di sini itu kita akan mengenal bentuk echelon baris. Sebenarnya juga udah dijelaskan di slide terakhir tadi dari kelompok satu, mana yang merupakan echelon baris dan bentuk echelon baris tereduksi, yaitu yang kayak matriks diagonal satu tadi. Dia mengisi satu yang artinya kita bisa mendapatkan nilai setiap apa namanya variabelnya. Nanti kita akan mengetahui hasilnya. Kemudian kita menyusun solusi dari sistem persamaan linear dan sebenarnya juga sudah dibantu juga oleh kelompok satu dijelaskan. Jadi sebenarnya pada part kita ini bisa lebih sedikit. Kemudian bagaimana menggunakan eliminasi Gauss itu untuk menemukan suatu solusi di satu sistem persamaan linear. Dan kita juga akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menemukan solusi umum pada sistem linear. Kemudian juga menganalisa linear homogen yang menggunakan teorema variabel bebas dan sistem homogen. Next. Nextnya gimana nih? Oke. Oke. Aduh, seperti ini. Oke, eliminasi Gauss itu pada bagian ini kita akan membangun suatu prosedur sistematis untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Prosedur tersebut berdasarkan ide dari pembentukan operasi tertentu dari baris matrik perluasan dari sistem menjadi bentuk sederhana di mana solusi dari sistem sudah dapat dipastikan dengan inspeksi. Oke, Next. selanjutnya saya lanjut. Ya. Pertimbangan dalam menyelesaikan sistem linear. Ketika mempertimbangkan metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, sangat penting untuk membedakan sistem linear yang benar, yang besar, yang harus diselesaikan oleh komputer, dan sistem yang kecil yang dapat diselesaikan oleh tangan. Sebagai contoh, terdapat banyak aplikasi yang membawa ke sistem linear dalam ribuan bahkan jutaan variabel yang tidak diketahui. Sistem yang besar membutuhkan teknik khusus untuk berurusan dengan masalah atau masalah ukuran memori. Kesalahan pembuatan
waktu untuk mendapatkan solusi, dan sebagainya. Teknik-teknik seperti itu dipelajari dalam bidang analisis numerik dan hanya tersatu dalam modul ini. Namun, hampir, hampir semua metode yang digunakan pada sistem yang besar mengacu pada ide-ide yang dia akan digunakan pada bagian ini. Lalu contoh bentuk Ellison. Dalam contoh 6 bagian terakhir, kita menyelesaikan sistem ini dalam variabel X, Y, Z yang tidak diketahui dengan mengurangi matriks perluasan ke dalam bentuk. Bisa dilihat untuk contoh gambarnya, di mana solusi adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Di sebelah sini menjadi jelas, ini adalah sebuah contoh dari matriks yang mengalami reduced row echelon form, bentuk Ellison baris terinduksi. Untuk menjadi bentuk tersebut, suatu metrik harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. C1, jika suatu baris seluruhnya tidak dapat mengandung 0, maka bilangan pertama yang bukan 0 pada baris adalah 1 yang disebut leading one. 2, jika terdapat suatu baris yang berisi semuanya 0, maka mereka akan berkelompok bersama-sama di bagian bawah matriks. Yang ketiga, terdapat dua baris berturut-turut yang semuanya tidak mengandung 0. Maka lini 1 pada baris bawah terjadi lebih jauh ke kanan daripada leading 1 pada baris atas. Setiap kolom yang berisi leading 1 memiliki 0 di mana-mana dalam kolom tersebut. Suatu matriks yang memiliki tiga sifat pertama dikatakan bentuk Ellison baris. Demikian bentuk suatu matriks dalam bentuk Ellison baris terinduksi membutuhkan bentuk Ellison baris tetapi tidak sebaliknya. Di gambarnya kayak kurang. Ini saya dapat dari YouTube ya contohnya. Di Mungkin play untuk aja itu lanjut videonya, bisa ya? video itu. Jadi ini eh, salah satu contoh untuk eliminasi Gauss. Nah, ini sebenarnya sampel ini ada di soal kita di file modul yang dikasih Umah. Nah, ini ada penjelasan ringkasnya yang kebetulan saya temukan di YouTube. Waktu saya mencoba mempelajarinya agak sulit ya mempelajari dengan membaca dibanding dengan kita melihat ada visual. Nah, ini bisa di play sih harusnya. Bisa nggak di play? Nggak bisa di Bisa nggak? nggak bisa mas. Enable editing dulu, Pak. Kalau nggak punya Oh, gua aja di share dah. Punya gua bisa di play sih harusnya. coba. Oke, sebentar ya, biar kita enak nih belajarnya nih. Soalnya kalau ngebaca matematika tuh kayaknya bakalan keriting kepala ya. Berarti di stop sharing ya? Ya, di stop aja sharingnya dulu. Saya coba sharing ya. Oke. Mana sih cara sharing di Zoom? Oh, ini dia. Terus, all aja lah ya. All screen. Oke. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Dah, Udah, lanjut Pak, Pak. udah. Mantap. Oke. Nah, nah, ini kan kita kebetulan sih kalau kalau teman-teman perhatiin soal soal ini sama persis atau mirip banget dengan yang ada di PDF yang kita dapetin di aljabar linear ini. Nah, di sini akan dibantu untuk dijelasin gimana cara penyelesaiannya dibanding kalau kita baca PDF kan rada rumit ya, dari mana datang angkanya, dikalinya, per-pernya entah dari mana datangnya, dari langit turun ke bumi kah gitu. Nah, di sini bisa dibantu dijelaskan nih. Nggak ada suaranya, Mas. Sorry, gimana? Itu keluar suara nggak videonya? Videonya nggak keluar suara maksudnya. Oh, nggak keluar ya? Iya, Pakai suara Gimana Pak itu Budi. cara sharingnya ya? pakai suara. Mungkin dibuka dari Pas. YouTube langsung aja, Pak. Oh, udah dah. Kita buka YouTube langsung aja kali ya. Gimana
Ini sih stop presentasi nih. Oke. Sebenarnya untuk penjelasannya hampir mirip dengan Oh, nggak keluar tuh, Mas. Tapi Kayaknya emang pas jangan keluar, Mas. pas share dicentang deh soundnya juga. Pas klik share itu dicentang soundnya. mana ya? Udah lama nggak pakai Zoom nih. Screen. Mana bagian setup soundnya nih? Depan. Sebelah kanan tuh option share sound. Video file. Ini kali ya? Di screen, kemudian oh share sound ya. Oke, Oh, ya betul. oke, share. Kepedulian yang Kita berarti. kedengeran. Ya, keluar, keluar, keluar. Oke. Juga ke tentang metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Baiklah, pertama kita akan membuat matrik yang diperbesar dari sistem persamaan linear yang akan kita selesaikan. Pertama kita buat matriks koefisiennya 1. Nah, ini proses pertama, ini kita akan mengkonversi sistem persamaan linearnya ini ke dalam bentuk matriks, ya, yaitu seperti penjelasan pada kelompok satu sebelumnya, kita ngambil nilai koefisien dari setiap variabel. Kayak X ini, X tambah Y tambah 2Z. Ini kan berarti dia koefisiennya kan ini 1X tambah 1Y ditambah 2Z sama dengan 9. Berarti dia nanti akan membentuk matriksnya itu barisnya itu satu sama 2 terus sama dengannya 9. Jadi bisa kita lihat ini hasilnya. 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5. Kemudian di sini 9, 1, 0. Ini adalah matrik yang diperbesar. Kemudian langkah berikutnya kita bekerja dari baris pertama. Kita lihat angka tak nol pertamanya sudah 1, berarti kita sudah punya 1 utamanya. Kemudian kita akan nolkan angka 2 dan angka 3. Ya, dengan mencari kelipatan baris pertama, kita tambahkan ke baris yang lainnya. Pertama, min 2 kali baris pertama, kita tambahkan ke baris kedua. Untuk menolkan angka 3, min 3 kali baris pertama, tambahkan ke baris ketiga. Oke. Sekarang 1129 angkanya tetap. Ya. Sekarang min 2 kali 1 tambah 2, 0. Min 2 kali 1 tambah 4, hasilnya 2. Min 2 kali. Oke, untuk ini mungkin saya pause dulu ya untuk bantu jelasin. Ini kalau kita lihat tujuannya ya udah seperti kita tujuan akhirnya itu akan membentuk sebuah matriks echelon yang hasilnya itu kayak di sini satu, sama di sininya satu juga. Jadi kita perlu mengeliminasi satu persatu variabel yang ada di dalam persamaan ini. Ya, jadi kalau yang untuk ini kita bakalan syaratnya itu kan tadi yang pertama sini adalah satu nih, dan selainnya boleh nol gitu. Dan yang selanjutnya juga harus kita letakkan satu di paling kanannya. Artinya berarti yang sebelah sininya harus nol. Yang artinya itu sebenarnya kita menghilangkan variabel yang menjadi variabel X di baris kedua dan ketiga. Nah, jadinya itu caranya kita mengeliminasinya dengan persamaan baris pertama, yaitu gimana caranya 1129 dan 24-31 ini kita fokus ke dua nilai ini, antara satu dan dua ini. Gimana caranya supaya dua ini dapatnya nol? Yaitu berarti kita dengan cara mengali dua R1 ditambah R2 min 2 R1 ditambah R2.
Nah, nanti bakal dapatnya kita cari ini R1-nya 1 dikali min 2 berarti min 2 ditambah 2. Dapatnya 0 kan? Min 2 tambah 2 kan 0. Makanya itu dapatnya 0. Terus kita lanjutin juga min 2 kali 1 min 2 ditambah 4. Berarti dapatnya 2 dan seterusnya. Begitu Ini juga nanti di 2, garis 4 ketiga. kurang 3 min 7. Kemudian ini min 17. Ini kita min 3 kali 1 tambah 3 0. Min 3 tambah 6 hasilnya 3. Ini hasilnya 11. Kemudian min 3 kali 9 min 27. Oke. Sekarang baris pertama sudah selesai. Sekarang kita pindah ke baris kedua. Oke. Untuk menyelesaikan baris kedua, kita akan angka tak 0 pertamanya adalah angka 2. Tapi kita perlu angka 1. Karena kita mau buat satu utama. Oke. Biar menjadi itu 1, berarti harus dikali setengah. Kita cari ke setengah. Oke. 1 min 7 per 2 min 17 per 2. Nah, ini selanjutnya kita butuh untuk menjadikan si 2 ini jadi 1 supaya dia bisa membentuk apa tadi? Baris epsilon yang terinduksi. Jadi di sini nanti kan dia formatnya di sini 1, sini 1, sini 1, sini 0, 0, 0. Supaya ini merupakan hasilnya. Berarti kita supaya kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa, Z-nya sama dengan berapa. Jadi kita melakukan eliminasi lagi ke baris kedua ini supaya dia yang 2 ini hasilnya 1. Itu caranya gimana? Itu kita dengan cara baris kedua dikali dengan setengah. Jadi kita sederhanakan ininya persamaannya supaya dia menjadi 1 nilai dari Y-nya ini. 0, 3, min 11, min 27. Berikutnya, kita akan nolkan angka 3 di bawah baris kedua. Sekarang, satu utama kita berada di baris kedua, berarti kita gunakan baris kedua untuk menolkan angka 3 di baris ketiga. Yaitu min 3 kali baris kedua, kita tambahkan dengan baris ketiga. Baris pertama tetap, baris kedua tetap. Oke. Ini 0. Ini 0 juga. Berikutnya min 3 kali min 7 per 2 kita kurangi 11. Jadi nanti kita peroleh min 21 per 2 dikurang 11 ya. Berarti min 21 dikurang 22. Kita dapat min setengah. Yang ini nanti kita dapat min 3 per 2. Oke. Kemudian baris kedua sudah selesai, sudah punya satu utama. Sekarang kita ke baris ketiga. Oke, kita kali dengan negatif 2 baris ketiga. 1, 1, 2, 9. 0, 1, min 7 per 2. Min 17 per 2. 0, 0, 1, 3. Nah, sampai di sini kita sudah selesai metode eliminasi Gauss karena sekarang kita sudah punya matriks epsilon baris. Ya, sekarang kita sudah punya matriks epsilon baris. Ciri-cirinya matriks epsilon baris dalam setiap baris mempunyai angka tak nol yang pertamanya adalah angka 1, itu disebut dengan satu utama. Kemudian jika ada dua baris yang memiliki angka 1, maka angka 1 di baris yang lebih rendah berada di sebelah kanan. Berikutnya kita lakukan substitusi balik. Ya, substitusi balik berarti X1 tambah Y ditambah 2Z sama dengan 9.
Y dikurang 7 per 2 Z sama dengan min 17 per 2. Z sama dengan 3. Sekarang Z akan kita substitusikan ke sini sehingga kita memperoleh Y sama dengan min 17 per 2 ditambah 7 kali 3, 21, 21 per 2. Hasilnya adalah 4 per 2 atau sama dengan 2. Kemudian sekarang Y kita substitusikan juga ke baris pertama sehingga kita peroleh X sama dengan 9 dikurang 2 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 1. Oke. Sehingga solusi yang kita peroleh X, Y, Z sama dengan 1, 2, 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, berarti untuk nah, ini berarti menjawab langkah tadi itu, menjawab jadi soal yang ada pada contoh 6 di modul aljabar linier yang kita dapatkan, yaitu hasilnya adalah ini X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Dari sampel contoh ya, seperti itulah metode eliminasi Gauss itu. Next. Selanjutnya Lalu, mungkin dilanjutkan oleh Bapak Adit ya. ya, Boleh Bapak Adit? Iya, contoh epsilon baris. Oh, maaf, ada ini ada lalu. Oh, Mas, bisa nggak Mas? Atau yang lain dulu aja kali. Bapak Alvin ada? Pak Alvin? Berikut ya ada contoh itu ada contoh epsilon baris, contoh 1 epsilon baris dan bentuk epsilon baris reduksi matrik berikut adalah bentuk epsilon baris tereduksi ya seperti di gambar. Dan juga di bawahnya ada matrik-matrik berikut adalah dalam bentuk epsilon baris tapi bukan bentuk epsilon baris tereduksi seperti gambar. Ya Mas, boleh slide-nya Mas. Metode eliminasi. Langkah pertama, atur kolom paling kiri sehingga tidak semuanya nol. Kolom paling kiri tidak nol. Ya, sepertinya yang atas seperti contoh 2 tuh paling bawah. Ya, boleh Mas. Langkah kedua, tukar baris paling atas dengan baris lain jika diperlukan untuk membawa entry tidak nol ke kolom paling atas pada langkah ke satu seperti baris pertama dan kedua pada matrik ditukar. Langkah ketiga, jika entry pada kolom paling atas
pada langkah ke-1 adalah A. Kalikan baris pertama dengan 1 per A dalam rangka merubah menjadi leading 1. Ya, seperti digambar, baris pertama pada matrik dikalikan dengan 1/2. Ya, contohnya seperti digambar. Langkah keempat, tambahkan perkalian yang sesuai dari baris pertama dengan baris ketiga, sehingga semua entry pada baris di bawah leading 1 menjadi 0. Contohnya, -2 kali baris pertama pada matrik ditambahkan dengan baris ketiga. Ya, seperti digambar. Contohnya seperti gambar samping. Ya, selanjutnya langkah kelima, sekarang tandai baris ke-1 pada matrik dan ulangi lagi dengan langkah 1. Aplikasikan pada submatrik sisanya. Lanjutkan langkah-langkah tersebut sampai seluruh matrik dalam bentuk matrik eselon. Kolom paling kiri tidak 0 dan dalam submatrik. Seperti contohnya digambar, baris pertama pada submatrik dikalikan dengan 1/2 menjadi leading 1. Berarti ya datanya seperti ini. Seperti gambar, terus bawahnya -5 kali baris pertama pada submatrik ditambahkan pada baris ketiga untuk memperoleh 0 di bawah leading 1. Ini seperti digambar, baris pertama pada submatrik sudah terpenuhi dan kita ulangi lagi langkah 1. Kolom paling kiri tidak 0 dalam submatrik baru. Baris pertama hanya satu-satunya pada submatrik baru dikalikan dengan 2 agar diperoleh leading 1. Sekarang matriks keseluruhan dalam bentuk eselon baris. Untuk menentukan bentuk eselon baris tereduksi, kita memerlukan langkah-langkah tambahan, yaitu seperti digambar. Langkah ke-6-nya dimulai dengan baris terakhir yang bukan 0 dan kerjakan dari bawah ke atas. Tambahkan setiap baris yang sesuai dengan ke baris di atasnya untuk mendapatkan 0 di atas leading 1. 7/2 kali baris ketiga ditambahkan ke baris kedua. Terus -6 kali baris ketiga ditambahkan ke baris pertama. Terus 5 kali baris kedua ditambahkan ke baris pertama. Matrik yang terakhir ini adalah matrik dalam bentuk eselon baris tereduksi. Ya. Selanjutnya Bapak Hafiz. Prosedur algoritma yang baru saja kita lakukan untuk mereduksi matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi disebut eliminasi Gauss-Jordan. Algoritma ini terdiri dari 2 bagian. Pertama, harap maju di mana 0 muncul di bawah leading 1. Dan kedua, tahap mundur di mana 0 muncul di atas leading 1. Jika hanya tahap maju saja yang digunakan dan menghasilkan bentuk eselon, baris saja disebut eliminasi Gauss. Sebagai contoh, pada perhitungan sebelumnya yang menghasilkan bentuk eselon baris sampai dengan langkah kelima. Boleh Pak Hafiz lanjutkan selanjutnya. Sistem linier homogen. Sistem linier homogen. Sistem persamaan linier dikatakan homogen apabila bentuk-bentuk konstantanya semuanya 0, yaitu suatu sistem yang memiliki bentuk seperti gambar berikut. Pak Noval, Pak Noval. X1 plus A12 X2 plus titik-titik plus A1N Xn sama dengan 0. Diborong pikirnya mati kayaknya itu. A21 Pikirnya mati. plus A22 X2 plus titik-titik plus A2N Xn sama dengan 0. Coba di WA. Ini. Nah. Ada di Pak Noval. Ya, itu pokoknya nih. Gambar lah. Gantian, Mas. Pak Noval. Bagiannya Pak Sistem Hafiz bersama katanya. linier
Homogen adalah konsisten karena semua sistem memiliki X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, titik-titik, X sama dengan 0 sebagai solusinya. Solusi tersebut dinamakan solusi trivial. Jika terdapat solusi lain dinamakan non trivial. Apabila satu sistem linear homogen selalu memiliki solusi trivial, maka hanya dua kemungkinan untuk solusinya. Sistem hanya memiliki solusi trivial, sistem memiliki ya selain solusi trivial. PowerPoint-nya tidak ini ya, masih tertutup ya? Iya, Pak Bu. Noval terlalu bersemangat nih, Pak Noval ya. Luar biasa Pak Noval ya. Diborong semua. Beri borong semuanya. Pak Hafiz tadi mau presentasi langsung bingung itu ya. Coba Pak Hafiz, mana Pak Hafiz? Langsung keluar tuh Pak Hafiz. Ada Pak Hafiz? Hadir, Bu. Hadir, Ya, hadir. Pak Hafiz. Baik, Oke, di-share lagi ya. boleh silakan. Dibagi Pak Dino, silakan. Nah, ya, ulang lagi dari sini aja. Ya kan, Mas? Belum besar ya? PowerPoint-nya belum tershare ya. Oh iya, lupa. Sorry, sorry. Oh iya, untuk masalah pemecahan soal ya itu diperbolehkan ya buka YouTube ya agar rekan-rekan yang lain juga lebih memahami. Yang barusan bagus ya. Terus kalau hanya dibaca saja betul ya, pusing ya. Terus memang matematika itu tidak bisa dibaca tapi harus langsung dipraktekkan ya. Maka Ya. silakan kelompok 2. Ayo Pak Halo, Hafiz, Mas Ade. silakan Pak. Suatu sistem bersamaan linear dikatakan homogen apabila bentuk-bentuk konstantanya semuanya nol, yaitu suatu sistem yang memiliki bentuk seperti yang kita lihat pada gambar. Terus, setiap sistem bersamaan linear homogen adalah konsisten karena semua sistem memiliki X1 sama dengan nol, terus X2 sama dengan nol, sampai Xn itu sama dengan nol sebagai solusinya. Jadi semua X yang ada pada gambar itu diibaratkan nol. Solusi tersebut dinamakan solusi trivial. Jika terdapat solusi lain, dinamakan solusi non-trivial. Apabila suatu sistem linear homogen selalu memiliki solusi trivial, maka hanya dua kemungkinan untuk solusinya. Sistem hanya dua kemungkinan untuk solusinya. Yang pertama itu sistem hanya memiliki solusi trivial. Lalu yang kedua, sistem memiliki solusi tak hingga selain solusi trivial. Mohon dilanjut, Mas. Contoh penyelesaian SPL homogen. Seperti yang kita lihat, soalnya di sini, X-nya sama dengan nol, lalu Y sama dengan nol, Z sama dengan nol. Karena solusinya menghasilkan nol, berarti persamaan di atas memiliki solusi trivial. Lalu, Kita akan lanjut coba lihat videonya ya gimana persamaan oke, linear homogen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear homogen. Ya. Jadi, apakah sistem persamaan linear homogen itu? Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan yang konstantanya itu sama dengan nol. Ya. Sekali lagi, sistem persamaan yang konstantanya sama dengan nol. Ya. Sebagai contoh, misal kita punya sistem persamaan seperti berikut, ya, X tambah Y kurangi Z sama dengan 0. X kurangi Y tambah 2Z sama dengan 0. Kemudian ini 2X tambah Y tambah Z sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah contoh dari sistem persamaan linear homogen.
Nah, kita perhatikan bahwa ya konstantanya ini semua itu sama dengan 0. Ya. Kemudian yang bukan itu seperti apa ya? Jadi misal di sini kita punya x kurang y tambah z sama 0 ya. Kemudian yang kedua kita punya x min y tambah 2z kurang 4 sama 0 ya. Nah ini ya contoh kedua ini adalah bukan sistem persamaan linear ya. Maaf, ini bukan merupakan sistem persamaan linear homogen ya. Karena kita perhatikan bahwa ya walaupun di sebelah kanan ini 0 ya, tapi kita lihat persamaan kedua ini konstantanya ini sama dengan 4 ya. Oleh karena itu, apabila ini kita ubah ya, apabila kita ubah sedemikian sehingga semua konstantanya di sebelah kanan ya, ini akan menjadi yang pertama tuh ini tetap ya, x kurang y tambah y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x kurang y tambah 2z ini sama dengan 4. Nah, kita perhatikan bahwa di sini ini sama dengan 4 ya, konstantanya sama dengan 4. Oleh karena itu, ini contoh yang kedua nih merupakan bukan SPL homogen. Ya. Selanjutnya ya, berbicara tentang sistem persamaan linear ya, tentu kita akan berbicara tentang solusi ya, solusi dari sistem persamaan linear. Ya, dalam hal ini sistem persamaan linear homogen ya terdapat dua solusi ya, terdapat dua jenis solusi secara garis besar ya. Jadi yang pertama itu kita mungkin menggambarkan seperti ini ya. Ini SPL homogen. Nah, di sini yang pertama itu kita mempunyai solusi yang namanya adalah solusi trivial ya. Nah, solusi trivial. Kemudian yang kedua itu kita namakan ini namanya solusi non trivial. Nah, perbedaannya apa ya? Jadi solusi trivial ya. Terus solusi trivial ini solusinya tuh ya. Jadi solusi trivial itu adalah solusinya itu hanya solusinya itu hanya sama dengan 0 ya. Solusi itu hanya sama dengan 0. Kemudian solusi non trivial itu solusinya tidak hanya 0 ya. Ini tidak hanya 0 ya. Jadi sekali lagi solusi trivial itu adalah solusi dari sistem persamaan linear homogen yaitu yang hanya sama dengan 0. Kemudian solusi non trivial yaitu solusi yang solusi dari sistem persamaan linear homogen yang tidak hanya 0. Baik, untuk video kali ini ya, kita akan memberikan contoh ya. Kita memberikan contoh misalnya kita mempunyai ya sistem persamaan linear homogen sebagai berikut. Ya, kita akan punya ini x tambah y ya kurangi z ini sama dengan 0. Kemudian kedua x kurang y tambah 2z sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga itu adalah 2x tambah y tambah 2z sama dengan 0 ya. Nah, dari sistem persamaan linear ini kita akan mencari solusi ya, solusi dari sistem persamaan linear homogen. Nah, seperti biasa ya, langkah pertama adalah kita akan mengubah sistem persamaan linear itu menjadi matriks koefisien ya terlebih dahulu. Sehingga nanti ini matriks koefisiennya ya akan menjadi sebagai berikut ya. Nah, berarti ini 1 1 negatif 1 ya. Kemudian ini kita kasih garis tegak ini sama dengan 0. Kemudian ini 1 negatif 1 2 ya, ini 0. Selanjutnya 2 1 2 ini juga sama dengan 0. Nah, seperti biasa untuk mencari sistem persamaan linear ya, kita akan menggunakan metode Gauss-Jordan ya, eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga yang pertama kita akan menentukan satu utama pada garis pertama. Ya, dalam hal ini karena elemen pertama ya, elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 ini tidak sama dengan 0 ya. Sehingga ini akan menjadi satu utama ya. Selanjutnya kita akan mengubah di bawah satu utama ini menjadi 0 ya. Berarti ini rumusnya adalah ya, berarti kan B2 ini ya bersanding dengan B1 ya. Berarti ini B2
B1 ya. Kemudian angka di baris pertama, dalam hal ini ya, 1 nih, kita taruh di depan B2. Kemudian angka di baris kedua, ya nih, yang 1 dikotakkan nih, kita taruh di depan B1. Kemudian karena tandanya sama, kita tinggal kurangkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung ya. Kita akan menghitung hasil dari ini ya. Berarti kita langsung saja nih, karena rumusnya tidak terlalu susah ya. Berarti ini untuk baris pertama ini tetap ya. Nah, kita perhatikan bahwa rumus kedua nih kita bisa sederhanakan dengan cara ini ya, karena ini 1 kan. Jadi 1 kali B2 itu 1, kurangi 1 kali B1 itu B1 ya. Sehingga rumusnya menjadi B2 kurangi B1. Selanjutnya kita tinggal kurangkan ya. Berarti ini kan 1 kurangi 1 ya. Baris kedua kurangi baris pertama, ini 1 kurangi 1, 0 ya. Kemudian negatif 1 kurangi 1, negatif 2 ya. Selanjutnya 2 kurangi negatif 1 itu 3 ya. Kemudian ini 0 kurangi 0, ini sama dengan 0 ya. Kemudian untuk baris ketiga ya, kita akan mengubah 2 ini menjadi 0 ya. Berarti ini rumusnya itu adalah B3 ya, bersanding dengan B1 ya, bersanding dengan 1 utama. Kemudian angka di depan B3 kita letakkan angka yang baris pertama ya, berarti ini 1. Kemudian angka di depan B2 angka di depan B1 kita letakkan angka yang baris ketiga ya, dalam hal ini 2 ya. Kemudian karena tanda 1 dan 2 ini sama-sama positif, berarti ini kita tinggal kurangkan ya. Nah, ini kita sederhanakan, berarti ini jadinya B3 kurangi 2B1 ya. B3 kurangi 2B1. Nah, ya. Selanjutnya kita tinggal hitung ya, berarti ini akan menjadi 2 ya, kan B3 ya, B3 kurangi 2B1, berarti ini 2 kurangi, berarti ini ya, 2 kurang 2 kali 1 ya, ini sama 0 berarti ini 0 ya. Selanjutnya di sini 1 ya, berarti ini 1 kurangi 2 dikali dengan 1 ya, ini sama dengan negatif 1, berarti ini negatif 1 ya. Selanjutnya 2 ya, 2 kurangi 2 dikali dengan negatif 1 ya. Ini kan ini negatif 2 kali negatif 1 itu 2 ya, berarti ini hasilnya 4. Ini sama dengan 4, ini 0 ya. Sekali lagi 0 apabila dioperasikan dengan 0 ya, apapun rumus ini ya, itu akan menghasilkan tetap 0 ya. Jadi dengan kata lain, pada sistem persamaan linear homogen ya, pasti konstantanya itu bakal tetap 0 ya. Itu tidak akan pernah berubah. Ya, sehingga kita langsung tuliskan ini semua dengan 0. Ya. Berikutnya kita akan menentukan satu utama yang kedua ya, dalam hal ini yaitu pada baris kedua ya. Nah, ini adalah calon dari satu utama ya. Akan tetapi apabila kita gunakan ini menjadi satu utama, berarti ini kita harus membagi ya baris kedua dengan negatif 2 ya. Dalam hal ini nanti ya 3 ini akan menjadi putaran ya, atau koma ya. Dan kita perhatikan ya bahwa ini ya negatif 1. Nah, padahal itu negatif 1 ya. Dan ini sudah menjadi calon satu utama ya. Kita tinggal mengalihkan negatif 1 ya, sehingga menjadi 1. Oleh karena itu kita bisa menukar baris kedua dengan baris ketiganya ya, sehingga nanti negatif 1 ini yang akan menjadi satu utama ya. Berarti di sini kita akan menuliskan bahwa B2 ya ditukar ya, kita simbolkan dengan panah seperti ini ya. B2 ditukar dengan B3. Sehingga nih hasilnya ini 1 negatif 1 ya, ini 0. Kemudian baris kedua ini semua ditukar, berarti 0 negatif 1 4 0. Kemudian selanjutnya 0 negatif 2 3 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan negatif 1 ya. Nih, negatif 1. Sehingga kita tinggal mengalihkan dengan negatif 1 untuk menjadi satu utama. Berarti ini B2 dikali dengan negatif 1. Ya. Berarti matriksnya untuk baris pertama ini tidak berubah.
Kemudian baris kedua kita tinggal kalikan dengan negatif 1 ya. 0, 1, negatif 4 ya. Ini 0. Kemudian 0, negatif 2, 3 ya. Ini 0. Nah, sekali lagi baris ketiga tidak berubah karena kita tidak mengoperasikannya. Ya. Nah, sekarang kita akan mengubah baris kedua ya. Kita akan mengubah baris ketiga maksudnya. Ini akan menjadi 0. Ya, karena di bawah satu utama. Berarti di sini rumusnya adalah B3 ya. Kan satu utamanya adalah baris kedua. Berarti ini operasinya dengan B2. Kemudian angka di depan B3 kita letakkan angka yang baris pertama. Baris kedua. Ya. Kemudian angka di depan B2 kita letakkan angka yang baris ketiga. Berarti dalam hal ini 2. Ya. Selanjutnya karena tandanya berbeda ya, positif dan negatif, berarti ini kita tinggal tambahkan. Ya. Selanjutnya kita punya matriks yang baru ya, di mana baris kedua dan baris pertama itu tidak berubah ya. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan ya. Nah, khusus untuk kolom pertama nih karena sama-sama 0 ya, kita tidak perlu menghitung. Berarti akan menghasilkan 0 ya. Sekarang kita akan mengoperasikan dari kolom kedua. Ya. Berarti kolom keduanya kita punya ini kan 1 ya. Ini kita singkat saja rumusnya, berarti ini B3 ya tambah dengan 2B2 ya. Sehingga ini akan menjadi B3-nya ini negatif 2 ya, tambah dengan 2 kali B2. B2-nya 1. Ini sama dengan 0. Ya. Berarti ini 0. Kemudian untuk kolom ketiga, berarti ini B3-nya negatif 3. Ya. B3-nya negatif 3. Kemudian dikali dengan 2 B2. B2-nya di sini negatif 4 ya. Berarti ini hasilnya negatif 3 ditambah negatif 8 ya. Ini dalam hal ini negatif 3 ya, betul. Negatif 3 ya. Negatif 3 mana? Negatif 3 ditambah dengan negatif 8 ya. Berarti ini akan menghasilkan negatif 11 ya. Berarti ini akan menjadi negatif 11 ya. Karena 0 sama 0 ini tetap ya. Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan satu utama ya. Nah, di sini sudah jelas nih negatif 11 ya. Ini yang akan menjadi satu utama. Oleh karena itu kita tinggal bagi B3-nya atau kita kalikan dengan negatif 1/11 ya. Sehingga baris pertama ini tidak berubah ya, 0, 0, 1, negatif 4, 0, 0, negatif 11 ya. Maaf. Ini kita bagi ini ya. Kita bagi, berarti ini akan menghasilkan 1 ya. Ini 1, ini 0 ya. Nah, selanjutnya kita mendapatkan satu utama nih ya. Nah, sekarang kita akan mengubah di atas satu utama ini menjadi 0 ya. Berarti yang pertama misalnya kita ubah ini ya. Nah, berarti di sini rumusnya itu menjadi B1 ya. Ya. Ini B1 dengan B3 ya. Nah, kemudian angka di depan B1 kita letakkan yang pada angka baris ketiga ya, seperti ini 1. Kemudian B3-nya ya, angka di depan B3 kita letakkan angka yang di depan B1. Ya, di angka yang pada baris pertama, berarti ini 1. Karena tandanya berbeda ya, kita tambahkan. Ini kita sederhanakan, berarti ini akan menjadi B1 tambah B3. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita membuat matriks perubahan. Ini akan menjadi 1, 1 ya. Ini kan 1 B1 tambah B3 ya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Negatif 1 tambah 1, 0 ya. Ini 0. Oke, kemudian untuk baris kedua, kita punya berarti ini B2 dengan B3 ya. Kemudian angka yang di baris ketiga kita taruh di B2. Angka di baris kedua kita taruh di B3 ya. Karena tandanya berbeda, kita tinggal tambahkan ya. Berarti ini B2 tambah 4 baris ketiga ya. Oleh karena itu kita akan mendapatkan ya. Sekali lagi ini karena ini sama-sama 0 ya, yang akan kita operasikan berarti tetap 0 ya. Kemudian selanjutnya untuk kolom kedua berarti kita akan punya B2-nya 1 ya, tambah 4 kali B3. B3-nya 0.
Berarti ini 1. Ini hasilnya 1. Kemudian kita akan punya untuk kolom ketiganya berarti B2-nya nih negatif 4 ya. B2-nya negatif 4. Nah, B2-nya negatif 4 ya ditambah dengan 4 kali B3. B3-nya 1 ya. Berarti kan negatif 4 tambah 4 ini sama 0. Ya, berarti ini sama 0. 0 dengan 0 ya. Ini 0 dengan 0, ini adalah tetap 0 ya. Kemudian baris ketiga ini tidak ada perubahan. Maaf, ini 1 nih. Nah, sekarang kita akan mengubah ya. Kita akan mengubah di atas satu utama pada baris kedua ya. Berarti dalam hal ini nih. Berarti ini akan menjadi baris 1 ya dengan baris kedua. B1 dengan B2. Kemudian angka di depan B1 kita letakkan yang angka di baris kedua. Nih ya. Kemudian angka di depan B2 kita letakkan angka di baris 1. Ini 1. Berarti karena tandanya sama-sama positif, kita kurangkan ya. Ini kita sederhanakan menjadi B1 kurangi B2 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kurangkan ya. Berarti B1 kurangi B2, 1 kurangi 0, 1, 1 kurangi 1, 0 ya. 0 kurangi 0, 0, kemudian 0. Nah, selanjutnya untuk baris kedua ini tidak berubah, dan baris ketiga pun ini tidak berubah ya. Kita mendapatkan ya matriks echelon terreduksi ya, matriks echelon terreduksi sebagai berikut ya. Berarti kita dapat simpulkan ya, bahwa ini kita akan mendapatkan X ya. Jadi ini X ya. Nah, kita mendapatkan X-nya sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0. Kemudian yang terakhir di sini Z ya. Nah, di sini Z-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, karena semua solusinya yaitu X, Y, Z sama dengan 0, maka sistem persamaan ini ya mempunyai solusi yang trivial ya, mempunyai solusi yang trivial ya. Kemudian sekarang kita akan sebelumnya saya coba jelasin dulu ya kenapa di sini kalau yang video saya sebelumnya dia menjelaskan langsung ketika udah dapat satu nilai ini Y, kan ini kan variabel X, Y, Z. Nah, ini dia udah dapat Z. Kalau yang tadi kan dia langsung main substitusi. Kalau yang ini berarti dia tetap melakukan operasi menggunakan matriks yang apa tadi? Echelon yang terinduksi. Makanya dia melakukan operasinya tetap pakai konsep yang operasi matriks yang untuk penyelesaiannya. Beda kalau yang contoh tadi itu dia ada gabungan sama eh, teknik substitusi karena sudah mendapatkan nilai Z, jadi dia bisa pas di persamaan yang ini dia bisa menggantikan nanti nilai Y dan Z-nya. Makanya ini agak sedikit berbeda dengan contoh soal yang tadi. akan mencoba mengkaji contoh yang merupakan sistem persamaan linear homogen dengan solusi non trivial ya atau tak trivial dalam hal ini. Nah, di sini kita mempunyai contoh sistem persamaannya di sini adalah X1 ya tambah dengan X2 tambah dengan X3 kurangi dengan 3X4 ini sama 0 ya. Kemudian 3X1 kurangi 2X2 kurangi 17X3 tambah 16X4 ini sama 0. Selanjutnya ketiga itu 3X1 tambah 2X2 kurangi X3 kurangi dengan X4 ya. Kurangi dengan 4X4 di atas gimana? Lagi ngerjain apa? Kurangi dengan 4X4. Oh, susah. Oke, kurangi dengan 4X4 ini sama 0 ya. Nah, sekarang kita akan mencari solusinya ya. Berarti pertama kita akan membentuk matriks koefisien dari sistem persamaan linear homogennya. Nah, berarti di sini kita akan mempunyai matriks ini ya.
Kalau muter antara di sini X1. Jadi variabelnya X1, X2, X3 dan X4 ya. Berarti X1-nya 1, Jadi udah kamu ambil. X2-nya 1, Oh, ya sini udah. X3-nya 1, X4-nya negatif 3 ya. Kemudian ini kita sama dengan Enggak, 0. di sini tadi. Ya. Tadi ada di sini. Selanjutnya untuk baris kedua, ini Duduk di sini nih. X1-nya 3, X2-nya negatif 2, X3-nya negatif 17, X4-nya 16, kemudian konstantanya 0. Dan yang ketiga adalah X1-nya 3, X2-nya 2, X3-nya negatif 1, X4-nya negatif 4. Ya, ini sama 0. Kemudian kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Baik, dalam matriks ini kita sudah melihat ya bahwa ini merupakan satu utama ya. Karena posisinya letaknya di baris pertama dan kolom pertama dan elemennya itu yaitu sama dengan 1 ya. Kemudian kita tinggal mengubah di bawah satu utama itu sama dengan 0 ya. Dalam hal ini kita akan mengubah ini ya. Berarti ini kita akan mempunyai B2 dengan B1 ya. Kemudian angka di depan B2 nih kita letakkan yang angka pada baris pertama ya. Kemudian angka di B1 kita letakkan angka yang di baris kedua ya. Nah, ini berarti karena tandanya sama ya, sama-sama positif, berarti ini kita kurangkan ya. Ini kita bisa singkat, kita teruskan dengan B2 kurangi 3B1. Baik, sekarang kita meneruskan matriks perubahannya. Untuk matriks pada baris pertama, ini tidak akan berubah ya, karena kita tidak menggunakan operasi apapun. Berarti ini 1, 1, 1, negatif 3, ini 0 ya. Nah, sekarang kita mencari perubahan dari baris kedua ya. Oke, di sini rumusnya B2 ya. Berarti B2 dalam hal ini 3 ya. Berarti ini 3 dikali dengan dikurangi dengan 3 kali B1, B1. Ini sudah 0 ya. Berarti ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua, B2-nya yaitu untuk kolom kedua ya adalah negatif 2 ya. Negatif 2 kali 3 kurangi dengan 1 ya. Berarti ini negatif 5 ya. Ini sama dengan negatif 5. Kemudian yang ketiga, untuk kolom ketiga, berarti ini kita punya bahwa B3-nya negatif 17 kurangi 3 kali 1 ya. Berarti ini negatif 17 kurangi 3 yaitu negatif 20 ya. Berarti ini negatif 20 ya. Kemudian yang keempat kita punya B3-nya 16 kurangi 3 kali negatif 3 ya. Berarti ini kan apabila kita kalikan ini hasilnya 9. Berarti 16 tambah 9 yaitu 25. Sehingga ini hasilnya adalah 25 ini 0 ya. Kemudian kita akan membuat mol untuk yang baris ketiga ya. Dalam hal ini angka 3 ini. Berarti kita punya rumus yaitu B3 ya dengan B1. Ya, kemudian angka di depan B3 kita letakkan angka yang di baris pertama. Angka di depan B1 kita letakkan angka yang di baris ketiga. Karena tandanya sama kita kurangkan ya. Berarti hasilnya B3 kurangi 3B1. Ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menghitung ya. Oke, kita menghitung berarti B3 kurangi 3B1 ya. Berarti ini 3 kurang 3 kali B1 ya, di sini 1 ya. Nah, ini sama dengan 0. Berarti ini 0 ya. Kemudian yang kedua 2 dengan 1. Berarti ini B3 nya 2 kurangi 3 kali B1 nya 1. Berarti ini negatif 1. Ya, ini negatif 1. Selanjutnya untuk kolom ketiga negatif 1 dengan 1 ya. Berarti ini negatif 1 kurangi 3 kali B1 nya 1. Berarti ini sama dengan negatif 4. Nah, ini hasilnya negatif 4. Kemudian terakhir ya, itu negatif 4 sama negatif 3. Berarti ini negatif 4 ya. Negatif 4 kurangi dengan 3 dikali dengan negatif 3 ya. Ini kan 9 ya. Berarti negatif 4 tambah 9 yaitu sama dengan 5. Nah, ini hasilnya 5. Ini sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita akan menentukan satu utama yang kedua ya. Dalam hal ini satu utamanya yaitu yang ini ya. Ini calon satu utama. Karena ini belum satu, berarti kita akan mengubah baris kedua dengan mengalihkan negatif 1/5 ya. Sehingga kita mempunyai matriks perubahan untuk baris pertama ini tidak berubah ya. Kemudian baris kedua kita tinggal kali dengan negatif
1/5 ya. Atau ini dengan kata lain kita bagi dengan negatif 5. Berarti ini 0 ya. Ini kita bagi negatif 5 1, negatif 20 bagi negatif 5 itu sama dengan 4 ya. Kemudian 25 dibagi dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 5. Ini 0 ya. Kemudian ini jadinya 0. Ini hasilnya berarti ini tetap mana ya, negatif 1, negatif 4, 5, 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu utama yang kedua ya. Kita tinggal mengubah di bawah satu utama itu sama dengan 0 ya. Berarti dalam hal ini kita punya B3 dengan B2. Nah, angka di depan B3 yaitu angka yang pada baris kedua ya. Nah, kemudian angka di depan B2 yaitu angka yang di baris ketiga. Karena tandanya berbeda ya, positif dan negatif, berarti kita tambahkan ya. Berarti ini kita bisa sederhanakan menjadi B3 ditambah dengan B2 ya. Kemudian sekarang kita buat matriks perubahan ya. Nah, matriks perubahannya berarti ini 1 1 1 negatif 3 ya. Karena baris pertama tidak berubah. Begitu juga untuk baris kedua ya. Ini tidak ada perubahan. Kemudian untuk baris ketiga ini kan rumusnya B3 tambah B2. Berarti 0 tambah 0 0 ya. Negatif 1 tambah 1 ini 0. Negatif 4 tambah 0 4 0. 5 tambah negatif 5 0 ya. 0 tambah 0 ya ini juga 0. Nah, selanjutnya karena kita mempunyai dua satu utama ya. Nah, ini ya, satu utama ini cuma yang pada baris pertama dan baris kedua ya. Kemudian sekarang kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Dalam hal ini berarti kita akan membentuk ya matriks ini menjadi matriks echelon baris tereduksi ya. Berarti kita akan mengubah di atas satu utama itu akan menjadi sama dengan 0 ya. Dalam hal ini berarti baris pertamanya. Berarti ini kita akan menggunakan baris 1 ya dengan baris 2 ya, baris 1 dan baris 2. Nah ini ya, baris 1 dan baris 2. Berarti ini kita akan mendapatkan ya B1 ya, di depan B1 nih angka di baris kedua ya, ini 1 ya. Ini 1. Nah, kemudian angka di B2 yaitu angka di baris pertama. Nah, ini juga 1. Karena tandanya sama-sama positif, kita kurangkan ya. Kita sederhanakan, berarti ini akan menjadi B1 kurangi B2. Kemudian kita akan mendapatkan matriks perubahan ya. Nah, berarti ini akan B1 kurangi B2 ya, berarti 1 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi 4, negatif 3. Negatif 3 kurangi negatif 5 itu sama dengan 2 ya. Ini kan 0 semua ya. Kemudian nih baris kedua tetap ya. Kemudian baris ketiga pun tetap ya, karena tidak ada operasi yang kita gunakan. Nah, bentuk terakhir ini adalah bentuk echelon baris tereduksi ya. Sehingga kita akan menentukan solusinya. Nah, sekali lagi perlu kita ingat ini posisinya ya. Ini posisinya sebagai X1 ya, kemudian X2. Ini kolom yang kedua itu X2, kolom ketiga itu X3 ya, kolom keempat itu X4 ya. Sehingga nanti ini kita akan mendapatkan solusi dari baris pertama nih yaitu 1x1 nih, berarti ini X1 ya. Kan X2 0 ya, berarti kita tidak teruskan. X3 nya berarti ini negatif 3 X3 ya. Kemudian nih 2 tambah 2 X4 sama dengan 0 ya. Nah, apabila kita mendapatkan solusi seperti ini ya, berarti indeks yang paling kecil ya, indeks yang paling kecil kita tetapkan di sebelah kiri sama dengan ya. Dalam hal ini berarti indeks yang paling kecil kan X1 ya. Kemudian sisanya ya, dalam hal ini X3 dan X4 kita pindah ke ruas ke sebelah kanan ya, sehingga ini akan didapatkan bahwa X1 sama dengan negatif 3 berarti kan jadi positif 3x3 ya. Kemudian ini plus 2 jadi negatif 2x4 ya. Nah, solusinya itu untuk X1 itu adalah 3x3 kurangi 2x4 ya. Kemudian untuk baris kedua sekarang ya, baris kedua tuh kita punya kan X1 nya 0 ini, kemudian X2 nya 1, berarti ini X1 tambah 4x3 ya.
kurangi dengan 5x4 ini sama 0. Sehingga nih kita akan memperoleh x1 tetap di kiri, x3 dan x4-nya kita pindah. Berarti negatif 4x3 ditambah dengan 5x4. Ya. Ya. Sehingga solusinya adalah seperti ini ya. Nah, apabila kita menemukan ini, kita bisa menuliskan seperti ini ya. Kita misalkan ya, karena kan x3 dan x4-nya bisa berubah-ubah, jadi kita misalkan variabel yang ada di sini ya, x3 dan x4-nya. Nah, x3 sama dengan s ya, dan x4 itu sama dengan t. Ya. Sehingga nanti solusinya kita akan mempunyai mungkin seperti ini ya, x1, x2, x3, x4 ya. Nah, nih ya. Ini solusinya berarti bentuknya adalah x1 ya. Nah, x1 kan 3, x3. X3-nya ganti pakai s. Berarti ini 3 x3 berarti s ya. Dikurangi 2 x4. X4-nya di sini t. Ya. Nah, oke. Maaf, ini ada kesalahan x2 seharusnya. Ini x2. Oke. Kita hapus dulu. Nah, ini x2 nya. Ya, karena kan x1-nya 0 ya, x2-nya 1. Berarti ini x2. Nah, selanjutnya yang untuk x2 ya, kan kita punya negatif 4x3 ya, negatif 4x3. Berarti ini negatif 4, x3-nya di sini s ya. Kemudian 5 kali x4, x4-nya adalah t. Nah, ya. x3 ya, kita ganti pakai s, x4-nya kita ganti pakai t. Nah, seperti ini ya. Berarti ini kita teruskan bahwa S dan T ya itu elemen bilangan real ya. Ini anggota bilangan real. Nah, jadi solusi dari X1, X2, X3, X4 itu seperti ini ya. 3S min 2T min 4S tambah 5T, S dan T. Nah, solusi ini yang dinamakan sebagai solusi tak trivial ya. Karena kenapa? Karena kan S-nya bisa berubah-berubah ya. Sehingga sekali lagi menurut pengertian yang pada awal-awal tadi itu kan solusi tak trivial adalah sistem persamaan linear yang mempunyai solusi tak hanya nol ya. Jadi ini tuh solusinya tidak hanya nol ya. Misal contohnya ya, kan kita bisa ganti s-nya berapa aja ya. Misalnya mungkin kita ambil gini ya. Ini pilih pilih misalnya s-nya ya. S-nya 1 ya. Kemudian T-nya misal 0, misal kan ya. Berarti nanti ini kita akan punya, nah ini X1, X2, X3, X4 ya. Nah di sini kan 3S min 2T, berarti artinya ini 3 kali 1 kurang ini 2 kali 0. Kemudian yang kedua min 4 kali 1 tambah 5 kali 0. Kemudian S-nya 1, T-nya 0 ya. Nah di sini kita akan memperoleh ini 3 kali 1, ini 3 kurangi 0, 0. Terus ini negatif 4, ini 1, ini 0. Ya. Nah, ini baru S dan T yang kita ambil itu hanya satu jenis. Ya. Bagaimana nanti dengan S yang S-nya sama dengan 2, T-nya 0, S-nya sama dengan 3, T-nya 0, dan seterusnya ya. Nah, sehingga di sini solusi dari sistem persamaan linear ini solusinya banyak ya, atau tidak hanya 0 ya. Oleh karena itu, sistem persamaan linear ini mempunyai solusi tak trivial. Ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Baik, Umah. Mungkin segitu aja Umah yang bisa kita tampilkan. Ya, baik untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya. Penjelasan juga detail beserta dengan Otaknya baru YouTube-nya. cuma sampai segitu. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit saja. Jadi kan otak manusia itu 15 menit saja fokusnya ya.
Nah, selebihnya kan biasanya sudah apa namanya banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan atau yang harus difikirkan ya. Jadi saya maklum ya kalau dibilang ya untuk Bapak Ibu yang misalkan saat ini masih sudah lama tidak belajar terus saat ini belajar lagi itu kayaknya lumayan ya lama gitu menangkapnya. Cuma nanti bisa diputar berulang-ulang ya nanti Pak Dino minta tolong link YouTube-nya ya. Iya, Di-share boleh. saja ke grup biar nanti teman-temannya berulang lagi bisa dibuka itu YouTube-nya. Baik ya. Iya, iya. Baik. Untuk kelompok satu sudah ada jenis-jenisnya apa nanti minggu depan aja matriksnya? Minggu depan aja Uma. Minggu depan aja Uma. Betul itu dasarnya. Tadi Uma ngelihat itu beberapa apa namanya yang dijelaskan beberapa video nih yang dijelaskan Pak Dino nih ya, itu ada jenis-jenisnya. Ya, ada jenis-jenisnya itu kalau seandainya tidak tahu jenisnya bingung juga gitu kan ya. Jadi Iya. nanti Pak Budi atau kelompok satu tolong dipersiapkan itu jenisnya itu dasar agar kita Siap. tahu nih jenis matriksnya apa saja. Terus oh ini matriks yang ini nih. Oh iya apa nih cara penggunanya seperti ini gitu ya. Jadi bisa dibedakan seperti itu. Oke. Siap. So far keren untuk kelompok satu dan kelompok dua. Boleh dong tepuk tangan luar biasa buat kalian. Luar biasa. Uma suka sekali Alhamdulillah. ya baru tapi kalian seperti profesional luar biasa. Terima kasih yang untuk kelompok selanjutnya diperbolehkan untuk membuka link YouTube kalau memang kesulitan sekali. Memang matematika ini sulit sekali ya. Silahkan dibuka, dicari link YouTube-nya yang sesuai, terus tetap ada penjelasannya, tetap PowerPoint-nya dipresentasikan seperti itu ya. Tapi dicampur dengan YouTube di tengah-tengahnya itu keren ya, seperti Pak Dino ya. Nanti boleh dipakai gitu ya, apa namanya strateginya seperti itu. Thank you, good job semuanya. Baik, Pak Dino dan semua kelompok dua silakan ditutup. Lagi, Mas Permidi. Lu, Mas. Gak apa-apa. Nah, ini orangnya. Kenapa? Musim ditutup, Mas Permidi. Apa itu? Siapa sih tadi buat saya? Lupa lagi namanya. Sebentar. Ini ada gangguan. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Kelompok 2 dari Pak Dino, Karni Jalani, Pak Hafiz, Pak Alvin, dan Pak Adit. Terus lebihnya mungkin Uma bisa jelasin lebih detail ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu karena dari jam ini ya, dari jam 7 sampai jam 8.20 harusnya ya. Jadi Ya, sudah Ma. melewati batas. Siapa tahu hari ini ada yang masih yang sudah janjian atau masih dalam keadaan bekerja kembali, ingin balik lagi dalam pekerjaannya atau masih ada kesibukan lain. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih yang presentasi. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Uma pamit semuanya. Terima kasih. Terima kasih Uma. Ya Uma. Terima Izin kelas ya. Ya. Makasih, Uma.